Kama qala Muhammad bin Bashir, seperti telah berkata Muhammad bin Bashir, kullun yaro, setiap orang memandang anna syabab, sesungguhnya masa muda, lahu udrun, memiliki alasan, fi kulli mablagi ladzatin, dalam setiap posisi kelezatan. Apa kok seneng-seneng titik. Cek namanya biasa, cek nama wajar. Nek diwalik, belajar dari orang-orang top dulu, ternyata orang top dulu adalah orang-orang yang pada masa mudanya itu mampu melawan nafsunya. Imam Syafi'i itu pertama jadi mufti di Mekah pada saat beliau usia 16 tahun jadi mufti. Soekarno menjadi top pada saat beliau usia 14 tahun, dia sudah mimpin Yogyakarta di Surabaya. Imam Hanafi, itu kan katanya Nu'man bin Thabit itu kan berguru sama yang namanya Hamad. Syekh Hamad ini pada satu saat kelihatan galau katanya. Kenapa kok galau Syekh? Saya kemarin ditantang debat sama orang ateis. Kemudian tadi malam mimpi katona itu seolah-olah saya melihat sebuah taman yang bagus sekali, banyak pohon dan banyak buahnya. Kemudian muncul dari salah satu sudut taman itu babi yang memakan banyak pohon dan buah tadi. Akhirnya rusak. Terakhir hanya tinggal satu pohon. Kemudian ketika babi itu mendekati pohon tersebut, pohon itu terbelah. Kemudian keluar singa yang mengalahkan babi tersebut. Sebuna Imam Hanafi, barangkali sampai pengen tahu penafsiran dari mimpi saya. Oh coba. Taman itu adalah agama Islam. Babi yang muncul itu adalah penguasa ateis yang sekarang mendekat sama sampean. Dia merusak sekian pohon dan sekian buah. Itu artinya dia sudah merusak sekian banyak ulama dan kalah argumen sama dia. Pada saat si babi tadi mendekati pohon terakhir tadi terbelah, pohon itu adalah jenengan. Dia kuat ngadepi babi. Bagaimana dengan harimau yang muncul dari dalam pohon tadi? Itu adalah salah satu murid. Begitu katanya Nu'man bin Thabit. Ayo kamu ikut saya debat sama itu. Tahu pada saat itu usianya Imam Hanafi itu berapa? 9. Hah? 9. Baru 9 tahun. Tidak muda sama sekali, itu masih anak-anak itu. Iya kan? Bocil itu bos. Oh, sudah punya argumen debat sama saya, kata si ateis tadi. Sudah bos. Siapa yang mau kamu tugasi debat sama saya? Ini anak buah saya. Katanya Syekh Ahmad Man. Ini saya cerita dapat dari Kiai Muhsin Ghazali. Pertanyaan debatnya itu banyak. Beberapa yang saya ingat. Kasih tahu saya, lahirnya Allahnya kamu itu pada tahun berapa? Katanya si ateis. Mau dijawab sama Imam Hanafi? Enggak ada, enggak terdetek. Sebab Allah itu ada sebelum segala sesuatu dan Allah itu ada setelah segala sesuatu. Kan begitu katanya. Bagaimana mungkin, kan nggak masuk akal sama sekali. Kok nggak ada awal, nggak ada akhirnya. Setengah riwayat, jawabannya ada di sampean. Sampean punya tangan? Iya, ditunjukin tangannya. Apa yang ada sebelumnya jempol? Nggak ada. Apa yang ada setelahnya kelingking? Nggak ada. Kalau makhluk saja ada yang tidak ada sebelumnya jempol dan ada yang tidak ada setelahnya kelingking, bagaimana Allah tidak bisa? Begitu. Riwayat yang dikutip sama Kiai Muhsin. Angka berapa yang ada sebelumnya angka 0? Nggak ada. Begitu juga Allah. Kalau angka saja ada yang tidak ada yang sebelumnya angka 0, bagaimana dengan Allah yang menciptakan makhluk yang kemudian menciptakan angka tadi? Oke, kalau begitu kasih tahu sama saya, Allah sekarang ada di mana? Kalau pertanyaan Allah ada di mana? Kan saya lagi viral kok pertanyaan Allah ada di mana itu. Imam Hanafi jawabnya, nggak bisa ditanyakan Allah itu ada di mana. Bagaimana mungkin? Itu jawaban tidak rasionalis. Kata si ateis. Sampean punya susu? Punya. Diambilkan susu satu mangkok. Sampean percaya kalau di susu ini ada keju? Percaya. Kasih tahu saya di atas, di bawah, di bagian kanan apa bagian kiri kejunya? Katanya Imam. Tapi percaya ada keju? Ada. Di bagian mana? Gak bisa dikasih tahu. Yang atas di bawah dulu. Gitu. Menang. Sekarang kasih tahu saya. Allah sekarang ngadep kemana? Katanya. Kata si ateis. Saya pernah menghidupkan lampu ketika malam hari. Pernah. Cahayanya ngadep kemana? Kalau cahaya lampu saja tidak bisa diidentifikasi, ngadepnya kemana? Bagaimana bisa mengidentifikasi Allah sekarang ngadep kemana? Kata dia. Oke, kalau kayak gitu kasih tahu saya. Allahnya kamu itu bentuknya padat, cair, gas, beku, apa gimana? Tuhan saya juga nggak begitu. Bagaimana mungkin? Kata si ateis. Pernah tahu orang mati? Pernah tahu. Pada saat ada ruhnya dia gerak-gerak. Ya. Pada saat ruhnya keluar dia sudah nggak bergerak. Enggak. Kasih tahu saya. Ruh itu padat, cair, beku, gas, apa bagaimana? Meneng si ateis. Iya tuh. Oke, itu pertanyaan tentang Tuhan kamu. Tapi ajaran Islam tetap nggak logis. Gimana? Katanya dogma Islam, ketika orang sudah di surga, orang itu bisa makan, bisa minum, tapi nggak usah buang air. Kan begitu katanya. Nggak logisnya. Bagaimana mungkin orang makan minum tapi nggak buang air? Menurut jawaban Imam Hanafi, dulu sudah pernah merasakan hal itu, bos. Kapan? Ketika masih di rahim. Ketika di rahim apa sampean makan? Ya. Apa sampean minum? Ya. Dari saripatinya ibu. Tapi apa sampean itu kencing dan atapai ketika di rahim?
Apa lagi ya? Pertanyaan terakhir yang saya ingat, apa yang sekarang sedang Tuhan lakukan? Kata si ateis. Bakal saya jawab, tapi sampean turun di sini dan saya naik ke sana. Oh iya, silahkan. Akhirnya si penguasa tadi turun ke bawah, kemudian Imam Hanafi itu naik ke singgasananya si ateis ini. Ketika sudah duduk, Imam Hanafi, yang Tuhan saya sekarang lakukan adalah menurunkan derajat orang kafir yang lacut dan meninggikan derajat seorang muslim beriman yang penuh dengan kemuliaan. Katanya begitu.